Oke, langsung aja kita mulai bedah data kali ini ya. Kita bakal ngebongkar misteri gede di balik kenapa mata uang kita lagi bener-bener ngos-ngosan sekarang. Kalau kalian merhatiin pergerakan nilai tukar akhir-akhir ini, pasti kerasa banget kan tegangnya. Tapi, apa sih yang sebenarnya lagi terjadi di balik layar? Yuk, kita cari tahu bareng-bareng. Nah, pertanyaan krusial pertama yang wajib banget kita bedah adalah kenapa sih rupiah ini terus-terusan anjlok? Siapa atau apa yang sebenarnya bikin nilai tukar kita rontok tiap hari? Insting pertama kita biasanya langsung nunjuk ke luar negeri ya, nyalahin kondisi ekonomi global. Tapi, masa iya sih cuma itu ceritanya? Coba kita cek datanya. Kita harus mulai dengan matain satu mitos yang lumayan nyebar di luar sana. Banyak banget yang mikir, wah ini pasti gara-gara dolar Amerika lagi kuat-kuatnya nih, makanya semua mata uang lain hancur. Tapi realitanya, indeks dolar Amerika atau DXY itu sebenarnya cuma gerak mendatar aja. Angkanya benar-benar stagnan, bolak-balik di kisaran 96 sampai 100. Nggak kemana-mana tuh. Jadi dolar Amerika itu sama sekali lagi nggak meroket. Kalau masih kurang yakin, kita tes alibi global tadi. Buktinya udah jelas banget nih, mata uang yang emang punya masalah internal, kayak yen Jepang dan rupiah kita, itu emang lagi merosot tajam. Tapi coba perhatiin euro dan franc Swiss deh, mereka malah lagi menguat lawan dolar Amerika. Ini jadi bukti telak kalau pelemahan rupiah itu bukan gara-gara orang sedunia lagi pada borong dolar, tapi murni karena ada kelemahan fundamental dari dalam negeri kita sendiri. Gara-gara fakta tadi, kita jadi punya teka-teki baru nih. Karena dolar Amerika jelas-jelas bukan tersangka utamanya, kita jadi mikir dong, kalau orang-orang nggak lagi borong dolar, terus kemana perginya semua uang itu? Kalau rupiah benar-benar lagi dijual besar-besaran, uang ini lari nyari tempat amannya kemana sih? Jawabannya beneran bikin kaget. Uang kita tuh ternyata pada terbang ke tetangga sebelah. Aliran dana yang kabur dari rupiah ini sukses dorong nilai dolar Singapura naik gila-gilaan ke angka 13.750 rupiah dan sekarang bahkan lagi gerak liar nyentuh batas atas yang ngeri banget. Ada satu kutipan lumayan blak-blakan dari sumber kita yang bilang gini, bentar lagi Singapura dolar udah kayak Amerika. Coba deh inget-inget lagi, 2 atau 3 tahun yang lalu kita tuh sempat panik dan heboh banget waktu dolar Amerika nyentuh angka 14.000. Sekarang malah dolar Singapura yang siap-siap nyentuh level itu. Ini tuh pergeseran peta kekuatan yang benar-benar masif dan lagi kejadian di depan mata kita sendiri. Pergerakannya emang benar-benar di luar nalar. Permintaan buat dolar Singapura tuh literally melesat lurus ke atas dengan sudut 45 derajat. Ya gimana nggak, orang uang yang dilempar dan dipindahin ke sana banyak banget. Jadi rupiah tuh dilepas secara masif, terus dananya dipakai buat ngeborong mata uang tetangga kita itu. Dan dampaknya ini merembet kemana-mana loh. Modal tuh bener-bener lari nyebrang. Sampai-sampai ringgit Malaysia aja ikut-ikutan menguat secara tiba-tiba lawan rupiah. Situasi ini bikin rupiah resmi jadi mata uang terlemah kelima di Asia Tenggara. Bayangin, kita aja ketinggalan di kawasan kita sendiri. Jadi, dari semua jejak data tadi, benang merahnya tuh jelas banget. Kita lagi berhadapan sama yang namanya masalah domestik. Simpelnya, lagi ada krisis kepercayaan internal yang benar-benar parah. Kurangnya rasa percaya inilah yang bikin panik para warga sama investor, ujung-ujungnya ya pelarian modal. Mereka ngebuang rupiah murni karena udah hilang kepercayaan sama fundamental ekonomi di dalam negeri. Oke, masuk ke bagian selanjutnya, konsekuensi. Di sini kita bakal ngelihat gimana pertaruhan yang makin meningkat dan bikin anggaran kita benar-benar berdarah. Timeline ini ngasih lihat seberapa cepat sih pendarahan itu kejadian. Awalnya, mitigasi risiko tuh sempat prediksi kalau kejatuhan nilai tukar ke angka 17.500 bakal makan waktu sekitar 4-6 mingguan. Buat nahan ini, Bank Indonesia udah turun tangan ngelakuin intervensi langsung sampai 2 kali. Tapi kenyataannya gimana? Level 17.500 itu ternyata jebol cuma dalam waktu 3 minggu doang. Arus modal yang keluar tuh saking kencangnya sampai intervensi pun kewalahan. Seolah itu semua belum cukup bikin pusing, kita juga lagi ngadepin defisit anggaran atau tekor yang lumayan gede. Kenapa bisa gitu? Soalnya APBN kita itu disusun pakai asumsi harga minyak di $70 per barel. Tapi realita di pasarnya sekarang, harganya malah anteng melonjak di kisaran $89 sampai $90 per barel. Ditambah rupiah yang lagi melemah, negara jadi harus nanggung selisih beban impor minyak yang luar biasa berat. Dan semua tekanan berat tadi, mulai dari pelarian modal, intervensi yang kewalahan, sampai tekornya APBN, akhirnya numpuk ke satu angka yang jujur aja ngeri banget. Tumpukan utang nasional kita sekarang ini udah membengkak sampai 10.000 triliun rupiah. Angka yang super gede ini jelas jadi beban luar biasa berat yang bakal terus ngebayangi ruang gerak ekonomi negara kita ke depannya.
Jadi setelah kita bedah habis-habisan semua faktanya hari ini, saya pengen nutup bahasan kita dengan satu pertanyaan kritis buat kalian semua. Kalau ngelihat intervensi bank sentral yang belum bisa nahan laju penurunan, terus masalah kepercayaan domestik yang memicu pelarian modal, ditambah lagi ada gunung utang yang makin gede, kira-kira mampukah rupiah benar-benar bangkit dari situasi ini? Ataukah kita emang harus siap-siap ngadepin realita lanskap ekonomi yang benar-benar baru? Coba kalian pikirin. Makasih udah ngikutin sesi Berdata kali ini, sampai jumpa!